Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video tentang pembahasan kasus Vina. Apakah Vina terbongkar berbohong, ya kan? Keterangannya itu palsu. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4. 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum Bungsu. umur berapa dia pas saat kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Di jam setengah 1 malam. Malam itu juga. Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu bapak. Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, Iya, masih. tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. meninggal di tempat. Flyover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak, Nggak rusak, HP korban. HP juga tidak nggak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ. Cuman Ya. kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya Ya. sekedar bertanya-tanya aja. Terus nanti malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke. Terus Jam menceritakan. 1 malam hari ketiga, Ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Iya. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? Satu kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Iya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu gak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak-bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bahwa Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. iya, Terus apalagi yang dia ngomong? ngasih tahu bahwa dia diperkosa,
Diperkosa, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu dia. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama semua yang diceritain sama dengan dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat ya, mayatnya. belum datang, dia justru Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh, itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Oke, terus Dikasih apa? Aibtu, bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi, 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Terus Oke. yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Celananya. Terima kasih Bu Dr. Kokum. Yang penting orang sama makanya harus dibuka karena ada Klarifikasi Aris Papua dan Gugun, mana nih? Nama Anda kan disebut-sebut dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal. Nggak cuma itu, Anda juga disebut sebagai orang yang menyiksa terpidana di kasus Pina Cirebon. Nah, kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Gentle, nongol dong ke media, tunjukin, dan netizen kasih tahu itu semua tidak benar. Itu baru gentle. Tapi kalau benar, akui juga dong. Jangan cuma nongol joget-jogetin dia aja tuh. Kasih tahu, kasih penjelasan ke netizen. Air kencing yang disuruh minum itu air kencing siapa? Terus kemudian strapless yang dipakein ke kuping itu kupingnya siapa? Berapa kalinya straplessnya? Lalu kemudian balsam yang dipakai untuk ke mata itu balsam siapa? Beli di mana? Bekas apa? Bekas mijit siapa? Nah, itu kan mesti jelas. Ayo dong, nongol. Tunjukin kalau Anda memang anggota Polri yang Kalau lu jadi Kapolri, emangnya lu mau ngapain? Kalau gua panggil Propam, gua suruh selidiki si Aris Papua ame si Gugun Gumilar. Apa benar mereka itu nyuruh para terpidana di kasusnya Vina Cirebon untuk minum air kencing? Kalau ternyata benar, tindak tegas. Kalau perlu, pecat. Sisanya kasih ke orang Cirebon. saya terima kasih kepada Widi sama Mega. Oh, Widi Itu ya luar biasa. Sebetulnya kan kita sudah memberikan novum itu, kemudian novum itu juga dianggap oleh jaksa adalah bukan novum baru karena sudah dilampirkan dalam berkas sebelumnya, sebenarnya nggak ada. Jaksa juga cuma ngomong tapi nggak bisa membuktikan ada nggak berkas itu. Kalau misalnya, karena gini, yang 5 novum itu tiga diantaranya itu kan bagian tubuh Vina gitu, yang bagian kaki sampai sini kelihatan. Tetapi kondisinya bagus, kondisinya kakinya mulus, bagus nggak tapi. Nah,
dan itu tidak pernah ditampilkan dalam sidang Saka. Kemudian badan Eki yang tidak pernah ada tusukan itu tidak pernah ditampilkan di sidang Saka. Kemudian wajah Vina yang darahnya cuma ada di sini, jadi yang di hidung, yang lainnya kan cuma baret gitu sih, apa Eki. Tetapi kan jaksa menolak itu. Kan kalau misalnya jaksa menolak karena katanya pernah dihadirkan dalam berkas, kenapa putusannya bisa ada pembunuhan pemerkosaan? Betul. Sementara di dalam tampilan foto itu jelas Vina tuh mohon maaf menggunakan pembalut gitu. Dan bersih, tidak ada misalnya perdarahan yang bersih, nggak ada gitu. Makanya kontroversinya tuh jaksa menolak karena di dalam seolah-olah ada sudah dalam berkas kalau pandangan jaksa. Tapi kalau betul ada dalam berkas, kenapa dia mengamini seperti arahannya pelapor gitu loh? Ada pembunuhan, ada penusukan, ada pemerkosaan. Kenapa mengamini itu? Oh, oke, itu dia videonya ya. Gimana menurut kalian ya? Makin nambah saja ya hal-hal baru buat pusing saja makin hari. Ya, pengen sekali betul-betul fakta yang betul terungkap gitu ya kan. Wah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Terus sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat